Hai bos, apa kabar? Ketemu lagi di channel Boy TK. Kali ini saya ingin sedikit sharing tentang kekuatan pikiran, atau bisa disebut juga dengan Law of Attraction. Nah, video kali ini saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya tentang menerapkan apa itu Law of Attraction. Nah, eh, sebenarnya awalnya saya kurang paham apa itu Law of Attraction. Tapi di suatu kesempatan saya itu diajari, bukan diajari sebenarnya, sempat sharing dengan temen. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMP. Nah, di dalam SMP itu teman saya itu mengajarkan kepada saya, memberitahu, sebenarnya sharing juga sih, kalau jika kita membayangkan sesuatu, maka apa yang kita bayangkan itu suatu saat pasti akan terwujud. Jadi itu tergantung dari faktor keyakinan kita ya. Jadi misalkan kita menginginkan sesuatu dan hal itu akan terwujud, bisa langsung, bisa juga ntar, nanti, jika waktunya sudah tepat. Nah, untuk mengetahui waktunya tepat apa enggak, itu semuanya kembali ke sang pencipta ya. Jadi bukan kita atas kehendak kita ujuk-ujuk langsung tercipta, langsung terkabul tuh nggak bisa. Jadi semua itu tergantung dari sang pencipta. Suatu contoh, waktu itu teman saya mengajarkan itu, coba kamu pejamkan mata, kamu pikirkan teman kamu yang ada waktu itu di waktu pelajaran SMP ya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol, waktu gurunya belum datang, lalu ngajarin, lihatin itu temanmu, coba kamu bayangkan dia itu habis ini mau ngapain gitu. Nah, sebenarnya saya kan rada tidak percaya juga itu bener apa enggak sih yang dikatakan dia itu, bener apa enggak. Terus saya coba praktekkan. Nah, waktu praktekkan itu saya mikir dia itu nanti maju ke depan, terus ada sesuatu yang lucu, terus dia ketawa. Nah, apa yang terjadi? Dia benar maju ke depan tapi nggak ketawa, tapi dia dimintai tolong sama teman saya yang lainnya. Nah, dari situ saya sih nggak begitu gubris, apa, alah paling ya hoak, mungkin cuma akal-akalan saja ya, akal-akalan, bener apa enggak, ya udah, masa bodoh. Nah, waktu itu mau kelulusan SMP, tapi sebelum itu saya itu tipenya orangnya itu apa ya, suka ngikut. Jadi misal ngikut minggu, misalkan saya panutan sama satu orang gitu ya, itu saya ambil contoh kakak saya itu pendidikannya dari SMP. Jadi dia itu dari SMP 4, lalu dia itu memutuskan untuk sekolah di SMA 7. Nah, saya sebagai kakak saya yang sudah saya anggap sebagai panutan ini, tentu kepikiran, oh nanti misalkan saya lulus SMA, saya SMP, saya juga mau ngambil daftar di SMA 7 juga. Nah, saat itu orang tua saya melihat, kan waktu dulu SMP prestasi saya ya lumayan ya, maksudnya lumayan itu ya nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat, cuma ya masih di bawahnya bagus lah. Jadi nggak bagus tapi di bawahnya bagus, tapi nggak jelek-jelek amat. Itu menginginkan saya untuk kuliah sekolah di SMA favorit di kota saya, yaitu SMA 2. Nah, tapi hati kecil saya itu berkata, ngapain di SMA 2, walaupun itu sekolah favorit, tapi saya kan nggak serak. Saya itu sudah berangan-angan, saya nanti sekolah di SMA 7, kelasnya ini, terus masuknya jam sekian, nanti kelasnya itu kan antara SMP sama SMA saya kan bersebelahan, jadi itu bisa deket gitu, sama rumah itu deket. Nah, singkat cerita, saya di SMA 2 itu kan dulu masih pakai sistem danem ya, jadi nilai ujian itu. Nah, itu ternyata danem saya cuma 26 dari
dari tiga apa ya, pelajaran itu, dan saya cuma 26 berapa lupa saya. Nah itu akhirnya karena grade-nya tidak cukup, akhirnya saya disuruh daftar di SMA yang grade lebih bawah lagi dari SMA 2. Jadi SMA 2 itu favorit, lalu di bawahnya itu ada SMA 1. Nah SMA 7 itu ada di pilihan ketiga. Jadi dari 3 SMA 7 itu masuk yang 3 besar. Jadi singkat cerita, saya dari SMA 1 gagal, SMA 2 gagal, terus ngelamar di SMA 1. Nah di SMA 1 itu danem saya itu dari sekian banyak orang yang daftar, ternyata nilai saya itu ngepres, jadi ngepres banget sama yang di SMA 1. Nah akhirnya daripada beresiko di nggak keterima terus nanti sekolah di swasta, akhirnya orang tua saya mikir gini, terus Neki kamu mau kuliah sekolah di mana? Saya pikir ya di SMA 7 saja, soalnya memang dari hati kecil saya itu mengatakan saya ingin SMA 7. Di situ saya, pikiran saya cuma situ, saya tiap hari kadang ngangen sekolah situ. Akhirnya pas itu nggak bisa, akhirnya langsung dipindah ke, jadi kayak kurang dari H-1 ya. Jadi H-1 setelah mau penutupan itu, akhirnya berkasnya dicabut, akhirnya daftar di SMA 7. Dan apa yang terjadi? Nah di SMA 7 ini ternyata tidak semudah itu. Jadi 3 sekolah ini merupakan 3 SMA favorit, dan saya yang di sini ternyata itu limpahan dari semua yang dari SMA 1 yang ngepres nilainya itu. Akhirnya semua lari di SMA 7. Awalnya saya di SMA 7 itu dan saya 2,6 itu masih bagus, masih kisaran 100 peserta terbaik lah. Tapi karena larian dari SMA 1 ini, akhirnya jumlah pendaftarnya itu meningkat. Akhirnya posisi saya itu langsung turun ke berapa ratus gitu. Jadi posisi saya yang tadinya ada di 100 besar itu langsung turun ke posisi 300-an, karena jumlah peserta pendaftar yang dari SMA 1 itu langsung soalnya itu detik-detik terakhir ya, langsung daftar ke SMA 7 semua. Jadi posisi saya yang awalnya itu di 100 langsung turun ke kurang lebih posisi 300-an. Nah itu untuk kuotanya itu kurang lebihnya 300. Kalau misalkan satu kelasnya 40 kali 8 berarti kurang lebih 320 ya. Nah posisi saya itu langsung turun ke nomor 300 berapa gitu. Nah tentu saja orang tua saya kan langsung was-was, ketir-ketir, akhirnya membujuk saya untuk mencabut pendaftaran di situ. Jadi berkas-berkasnya mau diambil sekalian. Itu padahal hari terakhir pendaftaran untuk masuk SMA. Akhirnya saya mikir gini, lah tujuan saya loh, saya sekolah, saya daftar itu ingin daftar di SMA ini, terus ngapain dicabut? Misalkan ini rezeki saya, pasti saya kan sekolah di sini. Tapi kalau bukan rezeki saya, ya nggak masalah, saya bisa sekolah di swasta. Jadi pikiran saya sudah seperti itu. Cuma angan-angan saya kan, saya ingin di SMA 7, nggak mau SMA lain. Padahal selain SMA 7 itu di bawahnya masih ada SMA 8, masih ada SMA 5. SMA 5 itu sebenarnya dekat sama rumah, cuma saya kurang serak. Kalau SMA 8 ini tempatnya jauh, jadi lumayan jauh. Dan untuk SMA 8 ini lebih mengedepankan untuk sekolah olahraga. Kalau SMA 5 ini biasanya disebut sama SMA Hollywood, soalnya letaknya ada di bawah pegunungan gitu ya, jadi ada di bawah gunung gitu. Nah akhirnya saya sudah bilang ke orang tua saya mau bertahan di sini aja. Apa yang terjadi nanti misalkan saya rezeki di sini, ya saya sekolah di sini. Tapi kalau rezeki saya bukan di sini, ya nanti saya akan nggak apa-apa sekolah di swasta. Dan satu swasta itu yang terkenal, ada satu itu sekolah Kristen, Katolik ya, sekolah Katolik, Semak Katolik ya, bener.
Jadi situ kualitas SMA-nya bagus. Cuma kan untuk agama itu kurang masuk ya. Nah, akhirnya saya pikir gini, nggak masalah kalau saya sekolah di swasta. Misalkan saya nggak keterima di sini. Dan setelah menunggu beberapa hari, akhirnya ada pengumuman tentang sekolah ini, penerimaan siswa baru. Ada pengumuman. Saya sebenarnya ya sedikit cemas, was-was, cuma saya pikir gini, Allah ya sudah, nothing tulus. Kalau memang rezeki saya, ya semua saya serahkan kepada Tuhan. Jadi semua saya serahkan. Saya datang ke sana, saya shock lihat begitu banyak orang mengerumuni papan papan pengumuman. Jadi papannya itu diletakkan di lapangan, ada tiangnya, papannya itu nggak karuan, diobat tapi di pegang kanan kiri, saking banyaknya orang. Terus saya begini, ya mungkin karena situasi masa depan sekolah untuk anak ya, jadi orang tua itu, jadi situ campur bapak ibu, terus murid anak-anaknya itu campur, situ banyak sekali orang. Ya saya gini, ya bismillah saya mau lihat pengumuman itu. Waktu pengumuman itu, yang pertama saya lihat itu bukan nomor yang nomor 1 sampai 10 sampai 100 itu enggak. Jadi saya langsung menuju papan yang terakhir. Soalnya saya yakin nama saya itu ada di belakang. Soalnya waktu hari terakhir pengumuman diumumkan kalau danam tertingginya itu ada 29, berapa gitu. Padahal satu saya itu narik nomor saya masih 100-an itu, dan yang tertingginya itu masih 27. Nah itu ya rada, akhirnya saya kepikiran, halah mungkin saya nomor terakhir sendiri, tidak apa-apa lah. Akhirnya saya lihat nomor saya, jadi lain saya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu lihat, dan yang terakhir 26, oh ya saya ingat, dan saya 26,13. Nah, yang paling bawah sendiri itu ternyata 26,07. Nah, di atas 26,07 itu langsung 26,13. Nah, 26,7 itu ternyata banyak. Ada kurang lebihnya berapa ya? 10 apa 12 gitu. Nah, alhamdulillahnya nomor saya itu ada di nomor 300 berapa? 12 apa 326 gitu. 300 berapa itu saya lupa. Jadi nomor saya itu jadi 26,07 itu ada berapa. Nah, nama saya itu ada di nomor 1, 2, 3, 4, kalau enggak 4 ya 5 dari 200 tertingginya, dari 226,07. Jadi 26,07, lalu ada 26,13, 26,13 itu banyak. 26,13 itu udah banyak, kurang lebihnya banyak, pokoknya ada banyak, lumayan lah. Nah, di lembaran terakhir itu ada nomor saya kalau ya itu saya lupa nomornya berapa, cuma ya saya ingat nama saya ada di situ. Saya langsung, wah ternyata kekuatan pikiran saya yang berpikir bahwa saya bisa sekolah di sini itu ternyata terbukti. Jadi buat teman-teman semua yang punya cita-cita, jika kalian ingin sekolah atau kuliah di mana, atau kalian ingin cita apa, kalian pikirkan, kalian rasakan, dan kalian bayangkan bahwa itu benar-benar akan terjadi. Jadi misalkan saya ingin kerja di bank gitu ya, misalkan kalian ingin kerja di bank atau kerja di PNS atau apa itu, atau sekolah di mana, sekolah favorit, kalian pikirkan, kalian rasakan bahwa seolah-olah kalian akan melakukan itu, dan kalian bayangkan kalau hal itu akan terjadi dan sudah terjadi. Jadi mungkin ini adalah kekuatan pikiran dari kalian bahwa law of attraction, kekuatan tarik menarik dengan alam itu benar-benar nyata dan terjadi, dan bisa mengubah kehidupan kalian agar bisa lebih baik. Mungkin itu dulu ya sharing saya tentang law of attraction. Ini part pertama ya, karena nanti saya akan bikin part-part selanjutnya dari
pembahasan yang sama tentang law of attraction ini.